Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehya dengan stambuk 182308, kelas H Teknik Informatika, STIMIK Tiba Negara Makassar. Nah, adapun salah satu syarat yaitu menjelaskan final yang telah kita kerjakan pada mata kuliah Matematika Distrik. Nah, adapun soalnya itu ada 4 nomor, bisa dilihat. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pada nomor pertama, dimana nomor 1 ini soalnya itu buatlah suatu graf sederhana berdasarkan matriks ketetanggaan berikut ini, kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut bila ada. Nah, mungkin sudah jelas dengan soalnya. Langsung saja kita masuk pada jawaban nomor 1. Nah, maka dengan itu saya memperoleh gambar graf seperti ini, di mana graf ini memiliki 5 simpul atau titik, yaitu A, D, C, B, dan E. Nah, adapun cara memperoleh simpul-simpul ini yaitu kita lihat pada tabel. Contohnya, kita ambil pada bagian A. Nah, sebelum kita tentukan simpul atau titiknya, kita harus ketahui dulu di mana dalam tabel ini 0 itu artinya tidak terhubung dan 1 yang terhubung. Nah, langsung saja caranya kita tentukan untuk bagian A dan bagian A. Bisa kita dilihat di sini, A dan A itu tidak terhubung, A dan B tidak terhubung, A dan C tidak terhubung, A dan D terhubung, A dan E terhubung. Maka kita buatkan satu garis yang membentuk simpul seperti ini, A ke E yang terhubung dan A ke D terhubung. Begitupun dengan B, C, D, dan E. Contoh pada B itu B ke A itu tidak terhubung, B ke B itu tidak terhubung, B ke C itu terhubung. Di sini B ke C terhubung, B ke D itu terhubung, B ke D terhubung, B ke E itu terhubung, B ke E terhubung. Nah, maka terbentuklah 5 simpul atau titik pada gambar ini. Nah, kemudian selanjutnya itu kita disuruh menentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari tabel tersebut. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari untuk sirkuit Euler dan Hamilton pada graf terbentuk, yaitu disimpulkan bahwa pada tabel tersebut tidak mengandung sirkuit Euler, namun mengandung sirkuit Hamilton. Adapun beberapa pertimbangannya yaitu bisa kita lihat ada beberapa sub. Yang pertama yaitu sirkuit Euler, yaitu sirkuit yang melewati masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Nah, untuk graf yang telah terbentuk di sini, kita tidak temukan atau pada penerapannya tidak ada sirkuit Euler, di mana teorema atau definisi dari sirkuit Euler sendiri yaitu suatu graf yang dikatakannya jika setiap titik pada graf tersebut berderajat genap, sedangkan graf yang dihasilkan pada gambar ini ada 2 derajat ganjil. Artinya dia tidak memenuhi syarat dari definisi
sirkuit Euler tadi. Dan kemudian adapun sub kedua yaitu sirkuit Hamilton, yaitu sirkuit yang melalui tiap titik atau simpul tepat satu kali di dalam graf kecuali untuk titik atau simpul asal sekaligus akhir. Kemudian ada sub yang ketiga itu, jadi untuk sirkuit Hamilton dapat dituliskan sirkuitnya yaitu A, E, B, C, dan D, dimana kembali ke sub 2 tadi yaitu sirkuit yang melalui tiap titik atau simpul tepat satu kali di dalam graf. Artinya dari A ke E, E ke B, B ke C, dan C ke D itu dia hanya melalui titiknya itu satu kali. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2 bisa kita lihat soalnya begini. Adapun yang bagian A itu, apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jelaskan jawaban Anda. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, adapun jawaban saya itu berdasarkan pada graf yang saya buat pada nomor 1, dia terdapat sisi-sisi yang saling berpotongan sehingga graf tersebut secara tidak langsung sudah membentuk graf planar. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa definisi graf planar adalah suatu graf yang digambarkan tanpa adanya ruas yang berpotongan. Nah, dapat kita lihat pada graf di atas. Ini tadi graf ini tidak ada ruas yang berpotongan. Nah, kemudian untuk bagian B, yang dimaksud dengan graf isomorfik yaitu dua buah graf isomorfik jika memenuhi keempat syarat berikut. Artinya dia bisa disebut graf isomorfik ketika dia memenuhi syarat-syarat berikut. Adapun 4 syaratnya itu, yang pertama, dia mempunyai jumlah simpul yang sama, dimana bisa kita lihat pada contoh graf yang di bawah ini. Dia mempunyai 5 simpul yang sama, yaitu A di sini, E, B, C, dan D. Artinya syarat yang pertama itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama, dimana bisa kita lihat pada graf pertama ini dia sudah memenuhi syarat yang kedua, dimana jumlah sisinya itu sama. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu mempunyai simpul yang sama dan berderajat tertentu. Nah, di sini dia mempunyai simpul yang sama dan mempunyai derajat tertentu. Contohnya pada bagian A dan E, dia mempunyai derajat yaitu 2 derajat, A, E, dan C. Nah, artinya syarat yang ketiga itu sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita beralih ke syarat keempat, yaitu terdapat korespondensi satu-satu antara titik keduanya dan antara sisi keduanya, sedemikian sehingga hubungan kebersihan tetap terjaga. Nah, kembali ke syarat yang keempat, yaitu syarat keempat, terdapat korespondensi satu-satu antara titik keduanya dan antar sisi. Contohnya di sini pada graf pertama dan kedua itu berkorespondensi bagian A dan B-nya ke dua graf. Kemudian contoh titik D dan T, titik E dan Q, B dan R, C dan S. Artinya dari contoh kedua graf ini sudah membentuk atau terdapat korespondensi antar keduanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 3, dimana soal nomor 3 itu
bisa kita lihat ini, gunakan algoritma pewarnaan graf Welch-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Nah, bisa kita lihat di sini graf yang terbentuk tadi dari nomor 1 yaitu ada 5 simpul atau 5 titik. Nah, langsung saja kita masuk pada tabel pewarnaan, di mana terdapat 3 sub, yaitu yang pertama ada simpul, yang kedua derajat, dan ketiga warna. Nah, untuk pertama simpul, di mana simpul ini kita ambil derajat atau simpul yang paling tinggi derajatnya. Contohnya itu pada simpul B, di mana simpul B itu memiliki 3 derajat, kemudian simpul D memiliki 3 derajat, simpul A 2 derajat, simpul C 2 derajat, dan simpul E juga 2 derajat. Di sini saya urutkan dari besarnya derajat dari setiap simpul. Nah, kemudian yang kedua derajatnya, di situ sudah ada keterangan derajatnya. Kemudian selanjutnya itu warna, di mana pada simpul B itu saya memberikan warna merah, bagian D biru, bagian A merah, bagian C hijau, bagian E biru kembali. Di sini kita bebas memberikan warna apa saja dengan syarat yaitu warnanya tidak boleh sama jika kedua simpul ini berhubungan secara langsung. Contohnya itu pada bagian B dan bagian D, kita tidak bisa memberikan satu warna yang sama, contohnya warna merah dan warna merah. Karena kenapa? Kedua simpul ini saling berhubungan secara langsung antar keduanya. Makanya kita memberikan warna yang berbeda. Jadi bisa dilihat berdasarkan graf di atas, kita mendapatkan 3 warna berbeda untuk simpul, yaitu warna merah, biru, dan hijau, atau bilangan kromatiknya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu soalnya adalah gunakan algoritma prim dan Kruskal untuk menentukan pohon perentang minimum dari graf perbobot berikut ini. Gambar jelasnya seperti ini. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, sebelum kita jawab yaitu yang pertama kita harus ketahui adalah perbedaan antara algoritma prim dan Kruskal. Dimana kalau algoritma prim itu kita gambarkan seluruh titik yang berhubungan tanpa jeda atau tanpa terputus, yang memiliki nilai yang paling kecil atau nilai yang paling minim. Nah, contohnya itu langsung saja kita jawab. Adapun contoh yang pertamanya yaitu pada titik A dan B, di mana pada titik A dan B ini dia memiliki bobot 1. Maka dengan itu kita urutkan dari bobot yang terkecil ke bobot yang terbesar. Begitupun contoh pada yang kedua itu A dan C, dia juga memiliki bobot 1. B dan C dia memiliki bobot 1. C dan D memiliki bobot 1. T dan H memiliki bobot 1. H dan G memiliki bobot 2. Nah, di sini ada 15 penyelesaian untuk algoritma prim. Adapun bobot yang kita hasilkan yaitu ada 28 dari keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu pada algoritma Kruskal, di mana algoritma Kruskal ini kita bebas membentuk sebuah titik, misalkan dia mempunyai bobot yang minim atau bobot yang kecil.
Walaupun titiknya tidak terhubung, bisa kita gambarkan terlebih dahulu. Contohnya, ini pada bagian 4, D dan H. Dia tidak terhubung secara langsung, namun kita bisa gambarkan terlebih dahulu, dimana kedua simpul ini dia memiliki bobot yang sama, dan begitupun seterusnya, sehingga dia juga menghasilkan bobot yang sama dengan algoritma prim, yaitu sebanyak 28. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.